Jumpa lagi dengan kita di Markas Kopi. Sudah ada di samping kita. Kita manggilnya apa dulu nih? Apa Mbak? Apa Ayu? Atau Namo apa deh, nih? Bang. Namanya siapa dulu nih? Perkenalan dulu. Yo, perkenalkan dulu namanya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marisa Iswari Fitri. Bisa dipanggil Marisa? Bisa juga dipanggil Fitri ya? Bisa, Bang. Bisa. Tapi lebih banyak yang mau dipanggil Fitri. Jadi nama milenialnya Marisa. Marisa. Di sehari-harinya Marisa nih apa ini? Kalau sehari-hari kami Aktivitasnya gitu nak? aktivitasnya kalau Sabtu Minggu tetap mahasiswa, Senin sampai Jumat masih admin di Raman Jada Wajadah. Admin di Manjada Wajada. Kasir. Kasir. Iya. Marisa nih dulunya sekolahnya di mana nih? Kalau MTS dulu di MTS Tebing Tinggi yang kini itu MTS 1 Tebo, kemudian di Mandua Kabupaten Tebo, lanjut di Institut Agama Islam Tebo. Perjalanannya di Manduo tuh yang paling pahitnya dulu, jadi ceritakan apa dulu Mas? Langsung ke cerita pahit. Iya, cerita pahit dulu Bang. Setelah pahit Atau baru Marisa ketemu Dewi manis. yang pengen cerita. Boleh juga. Tapi Bang, kalau di Manduo dulu, jujur kami tuh sangat menikmati pada masa-masa tuh. Boleh dikatakan nggak ada cerita pahitnya gitu. Kenapa? Karena kita tahu kan pas masa-masa SMA itu gimana kayak gitu. Masa-masa pahit nggak ada sih kayak Bang. Nah ini kan temanya kan perempuan hebat. Perempuan hebat. Nah kalau menurut Marisa, kategori perempuan hebat itu seperti apa kira-kira? Perempuan hebat tuh dia yang berani punya mimpi dan ambisi sih kalau kami. Ya. Iya. Mimpinya apa, ambisinya apa? Dia harus berani dengan apa yang harus dia pikirkan itu, dia harus bisa bertanggung jawab kayak gitu nah Bang. Harus bisa, dia harus Konsisten. maju, konsisten, tetapi dia harus ingat kodratnya di mana kayak gitu. Tapi harus ingat yang kodrat. Kodrat sebagai perempuan. Gitu ya. Ayo. Nah ini di zaman apa pandemi nih. Kalau misalkan kita bercerita masalah perempuan hebat, apa yang harus dilakukan oleh perempuan hebat? Setiap perempuan tuh Bang harus kreatif. Kreatif. Gini kan kita kok dibatasi kan, PPKM kita diperpanjang. Jadi geraknya perempuan itu juga dibatasi. Jadi kemana caranya perempuan tuh harus memiliki ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang cerdas. Kemana dia bisa menjalankan sesuai apa yang dia mau tuh seefektif mungkin gitu nah. Mungkin setiap perempuan itu punya ide-ide yang cerdas, punya pemikir yang bagus. Cuman terhalang karena Covid. Nah, kira-kira apa langkah-langkah yang harus dibuat oleh perempuan hebat itu di masa pandemi Covid ini kira-kira? Kalau kami sih harus berani keluar dari zona nyaman gitu. Luar biasa. Luar biasa keluar dari zona nyaman Bang ya. Artinya selama ini sebelum Covid datang sudah nyaman berarti ya? Lumayan nyaman. Setelah Covid Harus sudah tidak berani nyaman. keluar dari zona nyaman. Perempuan yang harus Iya betul. berani berdiri di kaki sendiri. Nah, itu Lim. Perempuan yang harus berani berdiri di kaki sendiri. Kalau Salim termasuk kategori perempuan hebat atau lelaki hebat ini? Kalau dikatakan lelaki hebat tak juga Pak. Karena kategori hebat itu kan ada pada pergerakan laki-laki itu sendiri ke arah mana dia berbuat ya kan, agar bagaimana melakukan aktivitas yang positif ya kan, itu sudah bagian dari lelaki yang hebat kalau menurut saya sih Pak. Jadi bisa disandingkan nih antara perempuan hebat dan lelaki hebat berarti. Ngerasa hebat diri sendiri tidak ada punya Pak, itu tidak punya kehebatan apa ya kan. Yang punya hebat, yang artinya hebat ada itu kategori hebatnya berarti. Kalau menurut Marisa, apa kira-kira kategori perempuan hebat itu? Kalau kami Bang, sebenarnya hidup nih bukannya antara laki-laki dan perempuan itu bukannya pertarungan antara mana yang hebat. Tetapi bagaimana kolaborasi membentuk suatu kehidupan kesetaraan yang baik kayak gitu nah. Oh gitu ya. Iya. Tapi kalau berbicara secara kesetaraannya seperti apa yang diinginkan oleh perempuan itu? Nah itu Bang, banyak pertanyaan kesetaraan apa sih deh. Kan banyak orang-orang banyak bilang perempuan nih udah usah lah
tidak usah kamu berpendidikan tinggi-tinggi deh. Akhirnya kayak kamu di dapur juga kayak gitu lah. Ya. Tetapi kalau kita berpikir sekarang, kalau bukan kita yang mulai, terus kayak mana perempuan selanjutnya kayak gitu nah. Oh gitu. Perempuan hebat bagi kami tadi ialah yang berani punya mimpi dan ambisi yang harus sejalan. Perempuan hebat tuh bang, kesetaraan gender tuh pernah membuktikan. Kami baca buku di mana kayak dulu dah, bahwa hak-hak laki-laki dan perempuan tuh memang harus diperjuangkan. Karena kalau kita keluar dari urusan yang demikian, barulah pergerakan kami sebagai seorang perempuan ini baru dapat dirasakan. Kayak Artinya gitu. selama ini perempuan merasa dikerdilkan berarti. Iya, banyak yang mikir kayak gitu. Perempuan tuh merasa ditinggal kayak gitu. Apa sih perempuan nih lemah kayak gitu. Iya, cuma bisanya itulah tadi kan. Iya. Nyuci ya kan. Nyuci di dapur, Di sumur. Dan terakhir nih bang, yang lain didengar di kasur Wah, katanya. Gitu. di kasur kan masih kasur bisa lah. Mungkin. Iya, iya. Ini malam minggu dah bang ya. Malam minggu. Nah, betul lah malam minggu kok Marisa duduk manis di hadapan kami itu. Kenapa kalau apa milenial itu kan duduknya di belakang Di kafe. pacarnya di kafe. Dah bang ya biasa dak milenial tuh. Di kafe. Kok duduk dekat Boncengan gitu, pakai boncengan, kan? pakai racking, pakai motor KLX. KLX. Ah, Marisa tertarik yang kayak gitu. Kalau ditanya tertarik, siapa sih bang yang dari tertarik? Oh masih tertarik berarti ya? Tapi kalau misalnya ke depannya tuh kita mikir, oh ini batas ini kayak gitu. Apa Ada nih, Mas? waktunya gitu. Oh, Ada setiap waktunya masa duduk ada dulu. orangnya macam itu. Bukan kayak gitu juga Oh, bang. bukan kayak gitu ya? Kalau kayak gitu tuh bertahun-tahun berarti ganti-ganti. Iya, ganti lah. Marisa sudah punya pacar nih. Kok ada malam minggu ada bang ya? Ya. Masih stay di sini bang. Stay. Oh, Habis ini langsung meluncur. langsung lucur ya. Iya, iya, iya. Perlu tak kira-kira pacar di apa di posisi milenial gini itu? Nah, kami nanya lagi ya bang ya. Yo. Kalau menurut abang, Ah, di mana kalau di abang perlu tak? Hanya balik bang. Iya. Nah kalau misalkan ngomongnya ke ini apa namanya tuh ke pacaran baliknya ke perasaan. Perasaan. Nah Tergantung perasaan gitu. tergantung perasaan moodnya seperti apa kan. Iya. Nah kalau moodnya perempuan hebat di era milenial ini kayak mana kira-kira? Kan ada Kalau sebagian cewek-cewek itu kan dia lebih apa namanya itu mengepos kecantikan dia. Eksis ya berarti. Ya, eksis timbul lah ibaratnya. dengan kan. eksisnya tadi menimbulkan ke sebuah kegengsian tadi. Bang. Gengsian. Nah itu. Kalau kami sih bang, setiap orang tuh punya caranya masing-masing, setiap orang tuh punya tujuan masing-masing. Jadi mungkin kalau ada yang ngepost itu suka dia, hobi dia kayak gitu. Oh itu. Kalau dia ada yang DM tidak dibalas itu mungkin privasi dia. Mungkin dia juga nengok di profil. Kurang Cewek- ganteng. Cewek zaman sekarang kan gitu bang. Oh, nengok. Cowok pun juga nengok tuh di Jangan. profil. Iya, Nah, kalau menurut Salim kayak mana? Kalau misalkan ini, apakah penting fisik atau lebih penting pendidikan? Kalau awak sih bang, perempuan yang berpendidikan. Yang kedua perempuan yang Cantik. agamanya gitu. Ya, Nah, itu agama. dulu yang lebih diprioritaskan Ya. dua nih dulu lah bang. Pendidikan dan agama. Pendidikan dan agama nih tadi Fisik. seiring. Oh. Fisik kan bisa nyusul karena fisik itu sifatnya kan berubah-ubah bang. Ketika dia ulah tua kan fisiknya berubah lagi dari dulunya apa dari mudanya kurus pas lah tua lah gemuk pula melebar pula. Kalau kita mandang Oh, fisik itu. kan tentu berubah-ubah gitu ya kan. Kalau lah tua kakek itu tidak mencintai lagi fisiknya. Kalau kita ngedepankan fisik, fisik kan bisa berubah-ubah. Tapi kalau kita ngedepankan pendidikan, ya kan? Pendidikan ini banyak kan? Ada akhlaknya segala macamnya itu kan. Sudah itu agamanya tadi di agama ini masuklah adab, etikanya, sopan santun, tata keramanya dengan seorang laki-laki haruslah menghargai gitu nah. Sebagai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga nantinya gitu. Ini sering nonton ceramah. Tidak juga. Berarti bonus kali bang cantik. Ya, bonus ya. Nanti Kalau bisa Marisa kayak mana kira-kira tanggapannya di Tentang Nah, ini perempuan kan cantik. bukan masalah cantik atau tidaknya. Ini kan di era milenial ini kan itu kan lebih banyak kedatangan aplikasi-aplikasi yang baru lah dari pihak luar kan.
ada sebagian aplikasi itu memang yang membawa keuntungan secara pribadi, walaupun kita lihat secara gamblangnya itu lebih banyak menjual diri sebenarnya kan. Iya kan, ya macam kalau secara pandangan kita, apalagi Marisa kan dari apa nih, pergerakan mahasiswa Islam, ada Islamnya kan. Kan sebagian kita lihat di memang dari sebagian dari orang itu kalau misalkan like-nya banyak, penontonnya banyak, dia kan dapat dapat endorse dari ininya. Kira-kira tanggapan Marisa seperti apa melihat aplikasi yang kayak gini gaya jogetnya, aplikasinya kayak gini yang dilihat dipertontonkan ibaratnya kayak gitu. Kalau Marisa nanggapnya kayak seperti apa? Kalau kami sih Bang, kalau masalah yang kayak gitu tentang aplikasi lagi, setiap orang tuh punya persepsi masing-masing tentang apa yang kita lakukan gitu. Ada orang yang mikir, oh kalau bikin kayak gitu, ceweknya kayak gitu katanya. Tapi sebagian dari Bang ada sisi positif dan ada negatifnya. Nah, ide yang saat ini bisa dilakukan perempuan-perempuan tuh saya tengok seperti itu, Bang. Idenya macam mana joget ini bisa Bisa atau viral, joget malu bisa viral. Viral. Nah, itu ide menurut mereka tuh kan itu saat ini itu Bang di media sosial. Dari segi positifnya dulu Bang. Kalau misalnya Dio nih jualan online kayak gitu kan, ada muat yang di TikTok. Online shop Pertama, ya. iya online shop bisa barangnya laku, barangnya cepat laku. Kalau misalkan barangnya laku itu harus joget-joget dulu. Bukan joget, Bang. Ada caranya tersendiri gitu. Iya. Jadi yang kedua tuh, misalnya kita nih dari PMII, kayak kita nak promosikan dengan adik-adik luar, gimana sih PMII di dalamnya tuh teh? Kita pakai helmet, kita tunjukkan apa yang kita lakukan. Tapi tanpa harus goyang-goyang. Tanpa harus goyang-goyang, sewajarnya gitu. Tapi kalau sisi negatif memang kayak gitu sih Bang. Banyak orang ngatokan kalau dari segi negatif memang jual diri. Karena memang segalanya itu memang nampak. Postur ya? Postur. Oh gitu. Apalagi yang bilang cowok-cowok. Kalau Marisa pernah ada terpikir pengen buat gini, pengen joget-joget, pernah ada terpikir kayak gitu? Terpikir pengen sih Bang, kalau misal untuk kita PMI ini, Kopri kan identik dengan situ keren, cantik. Kayak Bano kita nih bisa mempromosikan almet kita dengan cara joget? Enggak, bukan. Dengan cara kayak ini kita di sini. Apa artinya ini kayak gitu. Tapi Bang masalahnya kami ini tidak bisa TikTok. Tapi serius, banyak orang mikir kami ini. Tapi aplikasi aduh untuk scroll be. Nengok joget orang tuh ya. Kenapa udah dieksperimenkan langsung? Iya, udah eksperimenkan langsung. Udah bisa Bang kami. Oh belum lentur mungkin dah. Belum lentur. Berarti masih ada niat kalau belum lentur. Sudah nih ada niat. Lentur belum, tapi memang tidak bisa. Proses untuk menjadi untuk joget. Tapi banyak kalau orang mikir Marisa tidak bisa. Oh gitu. Sekarang masih proses. Tidak gue bisa Bang. Enggak, maksudnya masih proses. Proses scroll. Tapi kalau buat bisa. Kirain proses nak buat juga. Iya, nak buat juga. Oh gitu ya. Nah kalau tanggapan lain, kalau perempuan hebat di era milenial ini memandang peluangnya seperti apa yang paling bagus gitu? Pertama tentang hal-hal positif yang dia lakukan. Kan mandek nih, misalkan kadang kuliah daring, lebih banyak di rumah lah. Nah sekarang kan Marisa karena mungkin berpikirnya lebih modern lah menurut kita kan ini. Iya betul. Seumuran Marisa, berapa umur Marisa? 19 tahun. 19 tahun sudah keluar dari zona nyaman, sekarang jadi kalau bahasa itu kasir, admin. Iya. CS lah kalau Di bank. Apa CS? Customer service kalau CS. Teler. Kalau di bank itu teler namanya. Ya. Teler dari apa? Pribadi. Nah, apa ide-ide yang kira-kira pengen Marisa paparkan kepada milenial banyak ini kira-kira? Pertama sih memang tadi kan harus keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Kita harus bergerak. Kalau kita cuma diam di tempat, kita tidak akan bisa kayak gitu. Kita tidak akan tahu ke depannya. Apalagi perempuan nih Bang. Kalau perempuan nih cuma di rumah, tapi Sabtu Minggu nganggur. Sabtu Minggu kan kami kuliah, jadi sampai Jumat tuh nganggur. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu. Kekosongan waktu dengan kegiatan yang hobi kita, tapi menghasilkan kayak gitu.
Tapi tidak bisa dipungkiri juga melalui online shop tadi bisa tidak- juga ya. iya, bisa. Marisa, Hmm. kan jauh sebelum Marisa masuk dunia kerja, masuk apa namanya tuh kuliah, masuk organisasi, kan pasti banyak menyimpan pengalaman-pengalaman nih. Betul. Apa kira-kira pengalaman Marisa yang mungkin tidak pengen Marisa lupakan gitu? Apa kira-kira pengalaman? Paling menjadikan nih bang, Iya. dan menyenangkan. Nah, tadi lu kita jadi menyenangkan ya. Karena kan keseimbangan itu tetap ada. Aduh. Yang paling menyedihkannya ada, yang paling menyenangkannya pasti ada ya. Bila di Kato kan memang tidak ada sih bang yang menyedihkan. Karena kami di situ memang menikmati. Masuk senang-senang ya. Masuk senang-senangnya. Iya. Pas di kuliah nih baru, oh, dulu kayak gitu. Sudah masuk berat berarti ya kalau masuk kuliah nih ya. Kini tuh mulai nak berpikir harusnya kemana ke depan gitu. Oh, sudah mulai mau menata ke depannya seperti apa ya. Semester berapa Marisa? Semester 5 bang. Semester 5. Nah, bentar lagi ya, Bang. Bentar lagi apa nih? Kau Selesai, bentar lagi kau selesai. ya, semester 8 belum siap. Kalau inilah tadi tip dan triknya belum ya. Apa tipnya tadi Marisa? Untuk perempuan lah, Untuk perempuan lah, kalau laki-laki Laki bisa gitu. ini. Lah. Inilah mensiasati sendiri kan. Betul. Untuk apa dulu nih bang? Untuk mau bergerak. Bukan mau bergerak, apa namanya tuh? Tipsnya Untuk menjadi perempuan hebat. untuk menjadi perempuan hebat itu. Kalau berbicara tentang hebat sih, tidak ada hebat bang. Tapi kita di sini kan sesama belajar. Yang pertama kalau kita ingin bergerak, kita pertama tuh ubah pola pikir kita. Kenapa? Karena dulu ada orang ngatakan ke kami, kenapa sih harus perempuan itu di pola pikirnya dulu katanya, di mindsetnya dulu diubah katanya. Karena katanya nanti ini perempuan akan menjadi al-umul madrasatul ula, guru pertama untuk anaknya kelak. Luar biasa. Woi, luar Ulang lagi apa biasa, tadi? Bang. Al-umul madrasatul ula, Apa artinya? guru pertama untuk anaknya kelak. Wah, Jadi bang, kalau misalnya ini sekarang dado kita rubah dari sekarang, ke mana ke depannya? Kita akan melahirkan generasi yang sebagaimana itu memang dari kita sendiri. Bukan dari Kita- bapaknya. Keduanya. Oh, Kita keduanya. yang menciptakan kayak gitu nah. Oh. Sesuatu hal baik tuh kalau kita ingin baik, kita dimulai dulu dan kita ciptakan. Kalau kita cuma tidak ada bergerak tapi kita ingin tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak akan ada hasilnya. Gitu. Dan juga ada selalu orang berpesan dengan saya, jangan lihat hasil akhir tanpa tahu lelahnya kamu tuh berproses. Luar biasa. luar biasa. Berarti dia suruh berproses dulu bang perempuan tuh kan. Kalau nak tahu hasil ya tak? Tahu hasil. Betul. Nah, menurut Marisa sendiri, perempuan-perempuan saat ini sudah mulai berproses kah? Atau masih jauh ketertinggalan lah di era digital gitu nah? Kalau masalah digital sih pasti setiap perempuan, jangan perempuan juga sih, yang laki-laki juga itu pun sudah mengalami. Gadget sudah ada masing-masing. Di era digital masing-masing diidentik dengan gadget, dengan internet, semuanya sudah melakukan kayak gitu. Tapi lagi tergantung juga kita bagaimana kita merealisasikan ke depan, apa yang harus kita lakukan lagi kayak gitu. Memandang peluang. Memandang peluang. Karena kami lebih suka mendengarkan bang daripada membaca. Berarti hobi teleponan berarti. Teleponan lumayan. Hah? Lumayan. Kalau misalkan orang yang hobi mendengar itu berarti orang yang hobi teleponan. Kalau yang baca itu hobi WA-WAan. Kan era milenial sekarang ini kan. Itu pun kalau misal dulu kalau misal ngapal-ngapal kayak pidato dulu, kami lebih suka orang yang dulu baca teks kami tuh kayak kami dengar baru kami hafal Oh gitu. kayak gitu. Lebih- Daripada kami menghafal dulu. Ya lebih Sekolah ranking berapa contoh mereka? dulu. Dari SD ranking Dari berapa? SD pernah 2, 4 dado keluar dari 5. Tapi di MTS pernah keluar bahkan dari 20 besar. Lelaki idaman lah. Apa Lelaki kira-kira? Seperti apa gitu? Seperti apa lelaki idaman? Kan setiap cewek ini pasti punya lelaki idaman nih. Iya sih. Kriteria lah dulu Nah, ya, Bang. kriteria lah kira-kira. Kriterianya seperti apa gitu kan? Pertama laki-laki. Ya jelas lah. Yo. laki-laki. Kalau perempuan Sesama itu jenis. sesama jenis itu lain. Bukan, cerita. Bang. Pula tuh. Kedua kenyamanan sih. Kenyamanannya seperti apa? Ada sebagian cewek itu nyamannya naik motor King. Ada sebagian cewek itu nyamannya pakai motor KLX. Nah, anak kenyamanannya seperti apa yang pengen Marisa dapatkan dari lelaki yang kategori Marisa itu? Ya kalau kami sih yang bisa
saling berbagi cerita, yang bisa memahami. Oh itu semua lelaki bisa tuh. Bisa tuh. Tidak semua laki-laki bang. Bisa lah. Apalagi kau nak Lim. Bisa kan? Semua laki-laki bisa tempat bercerita, Ah. tempat mendengarkan, tempat Tapi berbagi. tidak, Lelaki ada itu beda. lembut sebenarnya. Itu kan sebenarnya bang. Sebenarnya. Kategori nyaman itu seperti apa gitu kira. Dari segi manonya lah. Dari segi mana? Oke, bisa memahami pada saat kita membutuhkan itu kan itu yang pertama kan. Itu. Terus yang Iya. keduanya apa? Setiap hal yang dilalui itu bisa dijadikan pembelajaran, pendewasaan gitu. Guru berarti ini kategorinya nih sudah bisa ditebak kalau kayak gitu. Bisa jadi pembelajarannya. Nggak juga sih. Udah juga ya. Nah, terus dua nih. Dua. Yang satu kenyamanan. Kenyamanan kategorinya tadi yang pertama Memahami. memahami. Yang kedua dewasa, bisa memimpin. Dia memimpin. Nah, terus yang ketiga Cuma dua sih bang. Yang lain tuh kalau misalnya dapat lebih, Alhamdulillah ya. bonus ya. bonus. Tidak pernah mikirkan, gantengnya cowok orang ini bisa jalan pakai motor ini, bisa. Ada mikir. ngerasa lah, pengen lah besok Pernah mikir dijemput sih, Bang. sama cowok. Tapi itu ada masuknya. Sekarang kita lebih mikir, oh Iko bisa diajak cerita. Gitu. Tidak pernah tak terpikir kayak gini Marisa. Terpikir kayak gini kan setiap cewek itu sih tidak jadi masalah kalau misalkan dia itu matre kan. Karena memang cantik itu memang mahal memang kan. Tapi Butuh kan modal, Bang, ya? Iya butuh modal, tidak jadi masalah kalau misalkan cewek itu matre. Kami tanya balik nih ke abang. Menurut abang, cewek cantik itu yang kayak mana sih? Kalau kategori cewek cantik itu bukan hanya dilihat dari fisik. Tapi Yang pertama pasti wawasan. Pendidikan lah Bang. Wawasan lah. Iya, Ada sebagian perempuan itu berpendidikan cuma tidak mempunyai wawasan. Ada kan? Aduh. Yang cuma dapat ijazah kuliah, mungkin tak jonggok tak ini kan kita tidak tahu kan. Cuman dia tidak punya wawasan itu. Itu sih termasuk kategori kalau menurut abang. Terus yang kedua ya kalau misalkan kalau lebih ke islaminya itu lebih inilah lebih memahami kodrat dia sebagai perempuan bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. iya. Dan kami juga sebagai lelaki juga tidak semena-mena kalau seandainya perempuan yang bagus ya kan secara adab kan karena lebih tinggi adab dibanding ilmu kan. Betul. Ya kan coy? Betul. Kalau kami sih perempuan itu kan memang cantik. Kodratnya perempuan itu memang cantik. Cantik itu bukan cuma tentang fisik, Ya terus gitu. Setiap perempuan menginginkan cantik, memang tidak ada yang salah tentang hal itu. Tapi kami sebagai seorang perempuan harus bisa mendefinisikan cantik itu seperti apa sih. nah itu dia. Nah, malah kami ingin dewasa itu cepat-cepat. Kenapa? Kami cuma ingin menikmati tiap hari itu dengan baik gitu. Oh gitu. Karena hari yang kita lakukan hari ini tidak akan bisa lagi terulang. Jadi pengennya nak ini terus ya, tidak pengen dewasa berarti. Tapi Pengen sebagian dewasa. banyak yang ngomong, aku pengen kamu itu lebih dewasa loh. Lebih dewasa. Kayak gitulah kira-kira bahasanya kan. Itu mungkin Jadi kamu Jessica. tidak pengen dewasa berarti. Tidak sih bang. Tua itu menyebalkan bang. Itu menurut Marisa. Iya tua. itu Nggak pengen menyebalkan. tua berarti ya. Ada Iya. sebagian orang itu menikmati masa tua malahan. Nah itu. Kok Marisa ngomong tua itu menyebalkan dari mana kira-kira dapat definisinya tuh? Kawan-kawan sih bang. Ah. Misalnya kita perbedaan umur. Misalnya umur kami lah 24 nih. Ah, Jangan menjadi tua dan menyebalkan. nah, itu kan cuma kata-kata Tidak Marisa. ada. Seperti apa definisi menolak tua itu kira-kira Marisa? Karena ingin siapa sih bang? Cewek-cewek yang tetap glow sebelum tua tuh siapa sih yang nggak mau kayak gitu? Itu kan mimpi itu. Mimpi. Itu mimpi yang kau ceritakan itu Tapi Marisa. mimpi. Kalau sekarang Itu Marisa kan masih mulai dari glowing mimpi nih, dulu, Marisa Bang. masih glowing. Tidak sih bang. Iya, itulah ibaratnya kan masih glowing. Pada saat nikah Marisa tidak glowing lagi karena apalah sibuk ngurusi anak itu. Itu Kalau misalkan mimpi masih pengen glowing, wah siapa yang ngurus anak? seimbang Harus seimbang antara dengan kodrat tadi. dengan kodrat. Ngurus Kodratnya orang mana Bang? Kodrat itu Orang salah sebelah, satu Bang. ini pembalap road race Jambi dulu. itu apa ada bang? Boleh itu. Tapi sekarang kodrat itu terkenal dibawa Maele itu. Jadi mak ini Sekarang Mbak inilah Eli. Marisa. Kira-kira kalau pesan atau kesan
pesan lah lebih ke perempuan-perempuan kepada perempuan di era digital Di era saat digital ini, sekarang saat ini. di Apa era kira-kira? pandemi saat ini, ya kan? Perempuan 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 harus berani, Harus berani. Nah tuh punya mimpi. harus punya mimpi. Nah, kalau ada perempuan tidak ada punya mimpi, hati-hati. yang tidak pernah tidur Tidak berarti. pernah tidur. Dan harus bergerak dan nikmati proses. Jangan hanya melihat hasil tanpa tahu lelahnya proses lebih penting daripada hasil itu. Luar Luar biasa. biasa. Ada bahasa Arabnya enggak kira-kira motivasi? Enggak ada ya? Belum. Closing. Sudah sampai di penghujung cerita kita sambil ngopi ini, Bang ya. Siap. Kita closing, itulah tadi gambaran perempuan hebat di era digital di masa pandemi saat ini, ya kan? Ya. Haruslah perempuan yang pertama tadi apa? Memiliki imajinasi. Memiliki imajinasi, terus memiliki keberanian. Jangan melihat hasil tanpa menikmati proses lebih dahulu gitu, nah Bang ya, betul-betul. Ini saran-saran untuk perempuan-perempuan yang ada di luar sana yang mungkin masih malam mingguan, yang mungkin masih duduk di atas motor king kata Abang tuh tadi kan. Minggu depan yang sampai Berarti kau cemburu nih, Bim. Bukan cemburu nih Bang. Tapi lebih mengarahkan kepada perempuan kata Marisa tadi agar menjadi perempuan-perempuan yang berkualitas nantinya, bisa menjadi perempuan yang disukai laki-laki gitu, nah ya kan. Tak hanya pintar, pemikiran. Iya, bagus, luar biasa. Malam tanpa bintang.